juga itu, Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain itu gala asin. Gala asin dilakukan di lapangan. Untuk gambar yang nomor 4 itu, Benny berpengalaman di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Lanjut ya ke halaman 2. Libur semester itu telah usai dan saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakaknya. Benny membantu ibu membaca dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny juga membantu kakak membersihkan motor kamarnya. Nah, ibu mau tanya, kalian itu pernah nggak sih melakukan kegiatan tersebut? Nah, ini ada percakapan antara ibu dan Benny. Nah, ibu bacakan anak-anak nanti dengerin ya. Nanti ada pertanyaan. Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak, kata ibu. Terus iya bu, kata Benny. Wah, jamnya berhenti bergerak bu. Terus kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Kata ibu. Benny harus mengganti baterai dengan yang baru bu, katanya. Kata Benny. Maukah Benny mengganti baterainya? Kata ibu. Mau bu. Lalu Benny naik di atas tangga. Hati-hati ya nak, kata ibu. Iya bu. Nah, saat menjangkau jam dinding itu, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya rusak. Maafkan Benny ya bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dindingnya terjatuh. Terus katanya ibu, iya nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, dari percakapan tadi, ibu mau tanya dong, apa sih yang terjadi dengan jam dinding? Ya betul Fazila. Terus ibu mau tanya lagi, mengapa ya jam dindingnya itu bisa jatuh? Karena ada cerobohan Benny. Ya, Benny. Terus bagaimana sih cara Benny mengambil jam dinding? Naik. Ya. Nah, Benny itu telah menjatuhkan jam dindingnya. Terus apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Nah, pada percakapan tadi itu Benny meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Pernah nggak sih kalian berbuat salah? Tidak pernah. Terus apa sih yang kalian ucapkan ketika meminta maaf? Minta maaf ke ya, harusnya jangan dong. Nah, kalimat permintaan maaf itu biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Ketika menggunakan kalimat mengucapkan minta maaf itu kita harus menggunakan kalimat yang santun saat mengucapkan permintaan maaf. Dari penjelasan ibu tadi, udah paham belum? Udah. Kalau sudah, ibu kasih tugas ya. Oke. Ini tugasnya.
Anda sudah apa belum, guys? Bisa? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Perwakilan maju ke depan. Boleh siap lagi. Maju semua deh. Ayo. Kayak kemarin. Ya selalu terus ya, Bu. Kakak sakit ya? Aduh, capek, Bu. Habis jatuh juga. Udah ngerjain tugas PR-nya di sekolah. Pintar itu bikin jago, udah. Ayo sekarang lagi yang dibacakan. Gambar yang pertama itu Siti dan Lani sedang bermain sepeda bersama. Betul. Sama betul. Betul. Kemudian yang gambar apa udah ya bagian aja. Gambar yang kedua itu Lani tidak menyinggah dari Siti. Yang ketiga itu pingsan. Lani, sabar. Lana. Alisa nggak bisa. Jatuh dari sepedanya. Terus gambar yang selanjutnya, gambar yang keempat, Lani membantu Siti yang terjatuh. Ya, betul semua. Betul. Oke, silakan tugasnya dikumpulkan ya. Alisa salah satu. Salah satu ya. Dia tidak paham, Bu. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke halaman berikutnya yaitu halaman 6. Sudah dibuka semua? Sudah. Benny itu ketika tugas dari bukunya. Nah, tugasnya itu mengukur panjang benda yang ada di panjang benda, terus benda yang ada di rumahnya. Benny itu ingin mengukur panjang dan dinding. Terus alat yang digunakan itu adalah penggaris. Kalian tahu penggaris kan? Penggaris itu bentuknya kayak gini ya. Panjang. Nah, sekarang itu kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang itu ada dua, yaitu alat ukur panjang minyak bambu dan alat ukur panjang batu. Alat ukur panjang minyak bambu itu ada satuan dekal, satuan jengkal, satuan langkah, dan satu hasta. Ibu mau tanya alat ukur panjang minyak bambu itu tadi apa? Desktop. Satuan dekal, satuan jangkal, satuan langkah. Langkah. Oh, langkah. Lani. Nah, alat ukur minyak bambu yaitu instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Termasuknya di dalamnya itu terdapat tadi dekal, jengkal, langkah, tali, dan lain-lain. Kemudian alat ukur panjang minyak bambu itu masing-masing orang berbeda, tergantung dengan panjang tangan, langkah kaki, dan lain-lain. Nah, coba sih kalian sekarang praktekkan hitung panjang meja dengan jengkal tanganmu dengan jangkau tangan temanmu itu pasti berbeda. Coba kalau waktu saya. Beda kan? Beda. Punya ini bisa mampu. Subur. Nah, kemudian selanjutnya yaitu alat ukur panjang bambu. Nah, satuan bambu adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Nah, misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter.
Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang, misalnya itu ada penggaris atau meteran, jangkau sorong, kemudian kalian udah paham tadi macam-macam alat ukur? Sudah. Coba sebutkan alat ukur yang panjangnya. Kalau ukur panjang baku apa aja tadi? Garis sama meteran. Udah paham? Paham. Ini terus sibuk bu. Nah, di dalam penggaris ini itu tuh ada satuan. Satuannya yaitu sentimeter. Nah, cara mengukur panjang berjahit itu kita harus iniin nolnya. Dan bisa belum cara mengukurnya? Belum bisa. Sudah bu. Kayak kita mengukur panjang spidol ini ya. Kita tetapkan nolnya itu di pangkal, terus kita ukur dulu bentuk seperti itu. Lalu paham? Bu, pusing banget. Ulang-ulang nanti masih lama. Sekarang ibu mau kalian mengerjakan tugas. Tugas dulu. Nah, anak sekolah itu kan harus belajar dan dikasih tugas. Tugas itu belajar. Sendiri-sendiri ya. Ya, PR-nya nanti ada. Oke. Itu tugasnya kalian menghubungkan alat ukur panjang. Nama nggak bisa bu. Ini bisa. Bu, aku on. Aku nggak bisa. Sudah semua. Ayo kalian maju. Maju terus. Ya kan biar temannya bisa tahu bagaimana cara itu apa. Nanti dapat maju dapat nilai plus ya. Iya. Dapatnya bacakan Anjas gambar
merah